Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dan saya Reza Rahasia. Dan kali ini ada sebuah kabar gembira, tapi ini bukan iklan ya, yang ada ekstraknya, bukan. Jadi alhamdulillah nih teman-teman dari Mula Indonesia, ini kita sedang bersinergi ya. Bersinergi, berkolaborasi untuk mengadakan sebuah event acara, baik itu offline ataupun online. Yang dimana semoga acara ini mendapatkan atau memberikan manfaat untuk bersama. Amin, amin. Acaranya adalah meditasi. Nah, meditasi yang saya persembahkan ini adalah meditasi ala Nusantara, gitu. Nah, tapi seperti apa acaranya dan bagaimana sistemnya, itu semua tim Mula Indonesia yang menyelenggarakannya. Nah, mungkin ini Mas Bayu nih dari Mula. Silakan mungkin Mas Bayu jelaskan. Waduh, bukan siapa saya menjelaskan. Justru saya mau bertanya. Mau bertanya. Justru saya kan tukang nanya. Oh iya. Jadi sebenarnya sebelum acaranya dimulai ini sebenarnya mewakilkan teman-teman Mula Indonesia, sobat Mula. Sebenarnya meditasi itu apa sih, Bang? Maksudnya di flyer kita kan ada namanya menekung. Ya. Bedanya meditasi menekung itu dengan meditasi-meditasi yang lain kayak yang dikenal kayak meditasi yang begini, terus di hawa yang sejuk. Itu bedanya apa? Yang Bang Reza buat ini. Jadi begini, sebenarnya kalau bicara kita apa bedanya, maka akan selalu ada bedanya. Tapi kita akan terfokus bukan kepada beda, kepada sama fungsinya. Jadi setiap meditasi semuanya fungsinya adalah untuk manusia itu meraih ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Seperti itu. Semuanya meditasi berpusat kepada itu. Nah, namun tentunya pasti ketika orang kok kalau nggak ada bedanya saya ikut yang sana aja misalnya gitu. Nah, bisa dibilang di sini bedanya adalah dengan ala Nusantara. Karena umumnya baik orang tuh mengenal bahwa meditasi itu datang dari India. Iya. Dari luar negeri lah ya, Tibet atau apa. Yang lahirnya kata dia Bayu tuh ada begini, begitu kan. Dulu tuh biksu-biksu biasanya. Biksu, betul segala macam. Nah, kenapa? Apa bedanya? Sebenarnya bukan apa bedanya, tapi kita harus mengetahui bahwa leluhur Nusantara itu memiliki juga pola meditasinya. Kita sendiri pun punya ya. Betul, cuman jarang atau belum diungkap atau diekspos. Selama ini hanya baru untuk kalangan sendiri. Nah, meditasi Nusantara leluhur kita menyebutnya menekung. Menekung itu kata lain dari meditasi. Betul. Kalau di misalnya leluhur yang lain nyebutnya ada semedi, ya. Iya, gitu. Kalau kita misalnya, mohon maaf kalau saya salah bisa dikoreksi. Kalau dari bahasa Arab disebutnya kholwat, gitu. Itu sebenarnya laku-laku meditasi yang mencari ketenangan, kesejatian dalam dirinya. Bang, kalau bertapa. Nah, kalau bertapa itu tingkat meditasi yang berkelanjutan. Kelanjutan ibaratnya menekung, setelahnya baru bertapa gitu. Betul, karena meditasi itu ada beberapa jenis, tapi yang umum ada dua, dekonsentrasi dan konsentrasi. Kalau dekonsentrasi ini untuk mengosongkan diri. Dekonsentrasi. Betul. Kalau tadi satu lagi konsentrasi untuk memfokuskan diri. Jadi kita bisa belajar untuk mengasah konsentrasi kita juga gitu. Betul. Jadi kalau misalnya Bayu kerjanya sebagai kameramen misalnya, bisa memfokuskan untuk menjadi kameramen yang lebih handal, lebih bagus. Iya. Ada ciri khasnya, cara mengambil gambarnya, gitu. Jadi kalau misalkan gue sendiri, gue kayaknya kurang konsentrasi, terus buat kerja kayak kurang fokus, ikut meditasi menekung itu cocok dan bisa banget karena masuknya ke konsentrasi. Nah, bahkan kita gini, kalau kameramen berapa orang di dunia yang bisa kamerain? Banyak. Tapi hanya beberapa kameramen yang dia ketika orang nonton karyanya, ini pasti dia yang kamera. Tahu ada khasnya. Nah, cara menemukan khas dalam mengambil apapun itu, dalam berprofesi, baik kameramen, baik guru, baik supir, baik seniman, itu bisa ditempuh dengan cara meditasi menekung ini. Gitu. Tapi itu kan sangat subjektif. Jadi manfaat dan itunya kembali kepada kontemplasi dia saat menekung tersebut.
keren banget sih sobat mula. Terus, gitu. nah, oke, gue sih tertarik banget. Cuman gue penasaran di dalam kelas meditasi itu nanti ada apa aja sih kegiatannya, Bang? Yang pertama, ini akan dibuka kelas meditasinya ini untuk kalau di berat ada satu dasarnya dulu, gitu. Di dalamnya itu ada yang pertama ada deteksi frekuensi pribadi. Deteksi frekuensi pribadi. Betul. Yang kedua sinkronisasi frekuensi diri. Oke. Gitu. Nah, jadi yang nggak sinkron di diri bisa. Betul. Jadi kalau Oke. kenapa yang pertama tuh deteksi frekuensi pribadi? Dalam mendeteksi frekuensi pribadi, kita akan bisa mendeteksi frekuensi mana yang bukan frekuensi kita, energi mana yang bukan dari energi kita. Bisa mengeluarkan energi negatif. Betul, itu akan kerasa. Energi negatif kita akan muncul tuh. Oh. Bang, kok abis gini gue ngerasa ini, abis ini. Nah, itu negatif berarti. Nah, setelah itu baru disinkronin. Setelah disinkronin akan semakin menjurus tuh. Satu, misalnya, Bang, ini kok panas banget, kerasa tuh. Sini doang, ya sini doang. Oke, di situ berarti. Baru setelah itu ada healing meditation. Oke. Meditasi penyembuhan. Jadi ada 3 tahap. 3 tahap. Oke, jadi buat teman-teman yang datang bisa sampai dengan healing meditation ya. Yes. Nah, kan ini di acara ini ada online dan offline. Betul. Dua-duanya sama. Sama dua-duanya. Dua-duanya sama ya. Oke, jadi lebih baik kalau mau ketemu langsung sama Bang Reza ikuti yang kelas offline-nya. Offline, betul, karena lebih efektif dan efisien. Lebih efektif. Tapi sama aja sih sebenarnya, yang online pun tetap di touching yang sama. Iya. Hanya bedanya adalah kalau yang ada offline langsung bertemu saya. Bertemu tatap muka ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada penanganan yang harus memang khusus, itu kan lebih mudah. Oke. Energi ketemu energi langsung. Karena kalau kita bicara energi, bicara dimensi, itu ada juga beberapa teritorial. Ada penjagaan, ada kalau di beratnya transmigrasinya juga ada. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu langsung, wilayahnya energinya ada. Nah, ketika disinkronisasi frekuensi diri, itu saya mensinkronkan energi saya dengan yang hadir. Yang hadir, peserta hadir Yang itu offline. offline. Betul. Nah, kalau yang online juga bisa, hanya tingkat keberhasilannya, sinkronnya akan mungkin bisa jadi telat, atau jauh ataupun tidak mungkin. Karena handphone. Jauh. Oke. Gitu. Tapi kalau memang dia fokus dan konsentrasi, bisa melalui energi gelombang frekuensi handphone tersebut. Widih, keren. Gitu. Keren. Keren sih. Ini harus sobat bola harus banget ikut kelas ini. Terus kapan, Bang? Kelas ini bakal dimulai? Kelas ini dimulai, kita akan mulai tanggal 28 September 2021. 2 minggu lagi, bener ya? Ya. Hampir 2 minggu lagi. Hampir 3 mingguan lah. 3 minggu lagi. 20 Iya. hari dari sekarang. Oke. Gitu. Dan ini baru pertama kali juga sih. Oh, baru pertama kali Bang Bang Reza mengadakan kelas meditasi untuk ini umum ya? dipublish Untuk ya. umum. Karena biasanya kalau saya kan suka ada rutinan tuh di Sanggar seminggu sekali, setiap minggu tuh. Atau biasanya suka ya kelas-kelas kecil aja. Jadi benar-benar terbuka untuk umum. Baru sekarang pertama kali. Wah, keren banget. Jadi mulai Indonesia yang baru pertama kali menyelenggarakan kelas menekung. Baru pertama nih. Bahkan nih kalau diinformasikan kemarin-kemarin saya juga sempat sempat bilang ke beberapa praktisi atau teman-teman menekung di sana. Dia bilang, "Udah silakan gitu." Karena sejauh ini juga belum pernah ada. Wah, belum pernah ada tuh. Gitu. Disclaimer ya. Menekung tuh. Jadi buat yang biasanya nyari mau ketemu Bang Reza susah ya kan. Kadang kan waktunya ya, Bang ya. Yeah. Waktunya susah, terus agak jauh juga jaraknya. Betul. Jadi buat teman-teman bisa datang langsung ke Mula Indonesia, bisa juga via online. Yes. Di tanggal 28 September 2021. Pendaftarnya ada di pantau itu sosmednya. Langsung aja ke loket.com. Jadi ada di flyer di IG-nya Bang Reza, Ada di IG-nya Mula Indonesia, Ada. terus tinggal diklik aja linknya, langsung daftar di situ. Oke, Iya. nanti ada. Nah, ada di bawah. Nah, itu biar simpel gampang. Biar Simpel kayak kita- home shopping. Yo, Di bawah ini. Bawah ini. Harganya berapa, Kak? Harganya untuk yang online berapa sih? 100. Yang online 50. Oh, yang online 50.000, Iya. yang offline 100.000. Betul. Itu namanya apa? Investasi. Investasi diri. Betul. Kalau mungkin ada bertanya, "Kang, kok kenapa sih meditasi kok dihargain, kok ada bayaran segala macam?" Nah, kenapa seperti itu? Karena ini bukan menjual belikan atau mengkomersialkan, tapi investasi tadi. Investasi diri itu Betul. tadi. Ketika kita inginkan sesuatu, jerih payah usaha kita untuk mendapatkan itu akan lebih.
Betul. Ketika kita mengeluarkan sesuatu. Jadi anggap saja 100.000, 50.000 ini trigger aja. Investasi diri kita. Betul. Ketika kita mau sekolah SD, kita harus beli bajunya dong. Beli bajunya. Harus bayar uang sekolahnya juga kan. Betul. Harus ada ongkos buat jalannya. Betul. Kan? Ibaratnya seperti itu. Oke. Dan semua pembayaran masuk akan disembahkan ke Kevin. Aduh, malas banget ngedit jadi gue. Semoga ya nggak denger ya, kita sobat-sobat bola. Jangan gitu. Jadi Serikat sampai sini aja tadi. Jadi jelas nanti kalau memang sobat bola kurang jelas langsung ke IG-nya Mula Indonesia atau ke Bang Reza juga bisa. Tuh, gitu. Lebih nyaman langsung ke nomor yang ada di poster. Nomor yang ada di kita bawah lagi nih, kita kasih lagi di bawah. Padahal gue ngedit sendiri nih. Oh, lu yang edit ya? Gue ngedit sekarang nih. sendiri. Nah, kalau nggak di sini nggak ada, di sini juga ada. Jangan dong, udah. Di sini, di sini. Oke, sobat bola, ditunggu kelas meditasi atau menekung dari Bang Reza. Sekali lagi untuk penutup, benefit utama dari menekung ini apa, Bang? Benefit utamanya Menemukan diri. Menemukan diri. Benarkah kita sudah tahu siapa diri kita? Benarkah kita sudah tahu arah dan tujuan hidup kita? Benarkah kita sudah tahu tugas kita lahir di bumi itu apa? Saya Reza Rahasia, ini Bayu dari Mula Indonesia. Kita pamit dulu, sampai ketemu tanggal 28 September di kelas meditasi menekung. 28 September ya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.